Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Jumat Agung pada hari ini 2 April 2021. Selamat bergabung bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube atau dimanapun jemaat berada. Mari kita mempersiapkan hati bagi ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat, mari kita bersama-sama secara berbalasan membaca ajakan beribadah kita. Kalvari, Kalvari, Engkau menjadi saksi. Sang anak yang mati menunjukkan kasih sejati. Dipikulnya salib, ditanggungnya dosa keji. Ya Kristus, kami berkumpul pada kaki salib-Mu, menghayati pengorbanan-Mu, meneladani cinta kasih-Mu. Marilah kita mengenang kematian-Nya. Datang padanya sang luka yang memulihkan, yang menanggung dosa-dosa kita.
Umat yang dikasihi Tuhan, kita beribadah pada saat ini dengan sebuah keyakinan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Salib dikenal sebagai hukuman bagi seorang kriminal yang hina keji. Salib menjadi bahan ejekan dan celaan. Namun pada kayu saliblah Kristus menebus kita. Sang Mesias yang menderita, mati tergantung di kayu salib, menuntaskan semuanya. Salib yang hina menjadi mulia karena Dia. Kristus Sang Raja yang menderita. Sudahkah kita memaknai pengorbanannya? Sejauh apa kita menghayati cinta kasih-Nya? Marilah saat ini kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa dan kesalahan kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, ampunilah kami yang acap kali menyia-nyiakan kesempatan untuk meneladani cinta-Mu yang besar. Ampunilah kami yang tak jarang tidak taat kepada kehendak-Mu yang benar. Dengan penuh penyesalan, kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami dan baruilah diri kami hari ke hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Penuh
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 1 Petrus 1 ayat 18-19 menyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kami bangkit dari abu, dari salah dan jelah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk, jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu, dengan kuat kuasa-Mu. Bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyak rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu lah ya Tuhan, hidup kami abdikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus, yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu, jadi ciptaan baru. Mari Bapak Ibu kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami pedih ya Bapa, ketika pada hari ini kami memperingati akan kematian-Mu. Namun di dalam kepedihan pun Engkau tetap bersabda bagi kami. Maka mampukanlah kami ya Tuhan, agar kami boleh membaca, mendengar, dan melakukan sabda-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.
Bacaan pertama dari kitab Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tertegun banyak bangsa. Raja-raja akan apa yang tidak mereka dengar, akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ia dianiaya, tetapi ia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka ia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
kuasa bertahta di atas pujian Israel. Padahal nenek moyang kami pun percaya bahwa selalu kau meluputkan mereka. Padamu Tuhan mereka meminta tolong, dan mereka pun tidak dipermalukan. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Tetapi aku ini ulat bukan orang, dicela dan dihina oleh banyak orang. Semua yang melihatku pun mencelaku, mencibirkan bibirnya dan mengejekku. Orang menggelengkan kepala melihatku, berkata dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang meluputkannya, jikalau Tuhan berkenan kepadanya. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Kau mengeluarkan aku dari kandungan, membuat aku aman di dekap ibuku. Ku diserahkan padamu sejak ku lahir, sejak ku di kandungan kaulah Allahku. Janganlah jauh dariku, tolong aku, sebab kesusahan telah mendekatiku. Banyaklah benteng-benteng besar mengepungku, bagaikan singa yang siap menerkamku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Dan tiada menolongku. Segala tulangku lepas dari sendinya, bagaikan air mengalir aku tercurah. Hancur luluhlah hatiku bagaikan lilin, sebab kau taruh aku dalam debu maut. Para penjahat datang dan mengepung aku, mereka pun menusuk tangan dan kakiku.
Bacaan kedua dari surat Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari Bapak Ibu kita membuka Injil kita. Injil Yohanes pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama, sampai dengan pasal 19, ayatnya yang ke-42. Injil Yohanes pasal 18 ayatnya yang pertama sampai dengan 19 ayat 42. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar.
Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam, kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apa ya yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan pada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu.
Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang.
yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Kudiam, kepalaku tertunduk. Terngiang di telingaku suara lecutan cambuk. Terngiang di telingaku suara-suara teriakan penuh tuduhan dan hinaan. Terngiang di telingaku suara-suara tawa yang penuh dengan ejekan. Kugelengkan kepalaku kuat-kuat, kututup telingaku rapat-rapat, kupejamkan mataku erat-erat. Mengapa? Saat mataku terpejam, terbayang di mataku tubuh yang bersimpah darah. Saat mataku terpejam, terbayang di mataku luka-luka yang menganga. Terbayang di mataku darah yang menetes turun membasahi bumi. Terbayang di mataku sepasang mata yang menatapku tajam tapi penuh dengan kasih. Kepalaku terangkat, mataku terbuka, wajahku menengadah, pandanganku terarah pada salib di sana. Ia yang terluka, ia yang dihina, ia yang menderita,
Ia membiarkan kepalanya dimahkotai duri. Ia membiarkan tangannya untuk dipaku. Dia membiarkan, memberikan nyawanya mati di atas kayu salib. Dia mati untuk kita. Dia mati menggantikan kita. Dia mati karena mengasihi kita. Seharusnya kita yang menderita. Seharusnya kita yang terluka. Seharusnya kita yang disalib. Tapi Dia menggantikan kita. Salib yang adalah lambang kutukan. Salib yang adalah lambang kehinaan. Lambang kehancuran. Diubahnya menjadi sebuah kemuliaan. Saudaraku, apa artinya buat kita? Saudaraku, apa yang sudah kita lakukan buat Dia yang mati untuk kita? Saat hening buat kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan bangkit berdiri, kita dan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Harusnya kami yang disalib Tuhan. Seharusnya kami yang mengalami luka. Harusnya kami yang mengalami hinaan, namun Engkau menggantikan kami. Dan itulah kami boleh hidup di dalam kasih-Mu itu ya Tuhan. Anugerah yang begitu besar yang boleh kami alami. Dan pada saat ini kami bersatu hati, kami teringat akan bangsa kami. Di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami. Ketika ada pandemi COVID ini dan di mana pemerintah berusaha sedemikian rupa untuk boleh mengatasi pandemik yang ada. Tuhan yang boleh tolong. Upaya vaksinasi yang boleh terus berlangsung sampai saat ini, biarlah itu boleh membawa hasil yang baik. Sehingga komunitas yang ada bangsa Indonesia dan seluruh dunia boleh memiliki imun menghadapi virus ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang masih harus tinggal di tempat-tempat pengungsian karena bencana yang terjadi. Tuhan Kau juga yang boleh menolong mereka.
Di dalam situasi yang sulit ini mereka juga boleh melepaskan diri dan boleh kembali bangkit, melanjutkan kehidupan dengan baik. Kami ingin berdoa juga untuk serangan-serangan teroris yang saat ini sedang melanda negara kami. Tuhan, jauhkanlah kami dari ketakutan. Tapi biarlah kami boleh bersatu padu, bersama-sama menjaga negara kami dengan baik. Kami boleh bersama-sama bergandengan tangan di dalam menjaga keamanan bangsa kami, negara kami. Kami berdoa bagi setiap korban-korban karena teroris yang terjadi. Tuhan juga yang boleh menolong satu demi satu, sehingga mereka boleh kembali dipulihkan keadaannya. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu Tuhan di GKI Kafling Polri ini. Ketika mereka harus terbaring sakit karena kelemahan tubuh, Tuhan Engkau yang boleh menjaga dan menolong. Sehingga biarlah setiap saudara-saudara kami ini boleh dipulihkan. Kami ingin berdoa juga bagi saudara kami yang mengalami kedukaan, Pak Honggo dan keluarga. Tuhan juga yang boleh memberikan kekuatan, memberikan penghiburan ketika harus menghadapi sebuah kedukaan, kehilangan orang yang dikasihi, mama tercinta. Tuhan juga yang boleh menyertai setiap acara boleh berlangsung dengan baik. Kami ingin berdoa bagi setiap orang yang mendapat persoalan karena pandemik ini, ketika penghasilan yang turun dengan drastis, ketika kehilangan pekerjaan, ketika ada hal-hal yang lain, pergumulan demi pergumulan yang harus dihadapi di masa-masa yang sulit ini. Tuhan, Kau juga yang boleh menyertai, Tuhan juga yang boleh menolong, sehingga biarlah setiap persoalan itu juga boleh diatasi dengan baik. Kami ingin berdoa juga untuk setiap jemaat, anggota jemaat, simpatisan, para aktivis, majelis jemaat. Tuhan juga yang boleh menolong kami semuanya di dalam menjalankan setiap program-program kerja kami dengan penuh tanggung jawab. Secara khusus kami berdoa juga untuk panitia Paskah yang dengan bersusah payah menyiapkan berbagai macam hal. Tuhan, Engkau juga yang boleh menyertai satu demi satu, sehingga bila apa yang dilakukan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat mendapatkan pendeta di tempat ini. Tuhan juga yang boleh menyertai dan menolong sehingga proses juga boleh berjalan dengan baik. Juga proses untuk Windy, Tuhan juga yang boleh menyertai sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan dengan pada saat ini kita mengingat firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah dapat memberi persembahan melalui transfer e-money, yaitu BCA Mobile, OVO, GoPay, Dana, Shopee, Link Aja, dengan cara scan QR code yang ada di layar. Atau Bapak Ibu juga dapat transfer ke rekening GKI Kafling Polri yang juga tertera di layar. Atau dikumpulkan dalam amplop dan nanti akan diserahkan saat jemaat datang beribadah minggu di gedung gereja.
Mari kita tunduk menaikkan doa persembahan. Tuhan, dikala kami boleh mengingat akan pengorbanan Tuhan di kayu salib dan juga mengingat anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Saat ini pula kami datang ke hadirat-Mu dengan persembahan kami. Tuhan, terimalah, kuduskan dan pakailah persembahan ini untuk boleh menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan, baik di tengah jemaat ini maupun dimanapun Tuhan akan berkarya. Dan ajar kami juga untuk terus mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menjulang nyata atas bukit Kana, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah yang kasih yang mesra. Bagai pelangi para merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salib-Mu Kristus tanggung pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik langit, insan bernorak kini berseri, teruras darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Allah menguatkanmu memikul salibmu dan memuliakannya. Kiranya Allah menopangmu saat kau memilih jalan kebenaran meskipun asing bagi dunia. Kiranya Sang Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Oh